Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rabbi qiyami la bi nafsi wa la siwa wa syukri lahu subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus memberikan kepada kita limpahan nikmat, limpahan rahmat dan juga maghfirah, serta kemudahan untuk melakukan amal soleh yang mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah, yang mudah-mudahan semuanya akan kita petik hasilnya setelah kita mati nanti, yang mudah-mudahan semuanya adalah perantara kita mendapatkan rahmat Allah, yang dari situ kita akan mendapatkan surganya. Amin, Allahumma amin. Ketika hidup kita harus beribadah. Kalau hidup dan tak ibadah lebih baik. Kalau mau kasar mau mereka hidup dan tak ibadah memang mati dari kata orang. Kalau mau kasar mau kita cuma niru apa yang mereka katakan baik. Kalau hidup tidak mau ibadah lebih baik mati. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin ataupun manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, agar kita menyembah Allah. Jadi tujuan utama kita sebenarnya untuk menjadi para pengabdinya Allah, terkhusus melalui ibadah-ibadah yang Dia wajibkan kepada kita. Itu adalah hal pokok. Ibadah yang Allah wajibkan itu adalah hal pokok yang tidak boleh ditawar, yang harus kita lakukan. Itulah ibadah yang kalau tidak kita kerjakan lebih baik kita mati. Ada lagi pengabdian, namun bukan dalam bentuk ibadah wajib. Kalau bisa kita lakukan, itu baik sekali. Memang itu apa? Perkara sunnah. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, kata Allah. Hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepada melalui amalan-amalan sunnah sehingga aku cinta kepadanya. Kalau kita melakukan hal yang wajib, kita terlepas dari dosa, kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, yang ujung-ujungnya Allah berikan syurga kepada kita. Tapi sampai di mana kecintaan Allah kepada kita tidak tahu. Bahkan kita tidak bisa untuk memastikan Allah cinta atau tidak sama kita. Kalau kita mau menjadi hamba yang Allah cintai, bukan sekedar Dia sayang, maka kita harus melakukan ibadah-ibadah sunnah. Kalau cukup merasa yang penting Allah sayang aku, orang kafir pun Allah sayangi mereka.
namun hanya di dunia saja. Buktinya mereka ibadah, mereka tak beriman kepada Allah masih bisa makan siang malam. Itu bentuk sayang dan kasih Allah kepada mereka orang kafir. Tak beriman kepada Allah masih bisa makan siang, masih bisa makan malam, masih sehat tubuhnya, masih bisa bernafas lega. Bahkan Allah kayakan mereka di dunia dengan kekayaan yang berlimpah, ngalahkan kita muslim banyak. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka Allah azab, itu bentuk kasih sayang Allah kepada mereka. Artinya, kembali kita menegaskan bahwa kalau kita merasa yang cukup, yang penting Allah sayang kepada kita, orang kafir pun Allah sayang kepada mereka, walaupun hanya di dunia. Nah, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang mengakui Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai Rasul, yang rela bersusah-susah ketika hidup di dunia, jangan pernah merasa cukup dengan hanya melakukan perkara wajib saja. Kenapa? Kita ingin lebih, yaitu cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita dapatkan. Bagaimana caranya? Itu tadi, dirikan hal-hal yang sunnah. Ada yang lebih hebat dari itu. Pengabdian yang ketiga, kalau yang pertama dengan cara melakukan kewajiban, yang kedua dengan cara melakukan kesunahan, yang ketiga yaitu adalah kita berupaya selama kita hidup di dunia untuk menjadi pengabdinya agama Allah. Itu yang paling hebat. Seperti itulah para sahabat Nabi Muhammad dididik oleh Rasulullah. Mereka bukan hanya melakukan kewajiban dan bukan hanya melakukan kesunahan. Bagi mereka ibadah wajib bagaikan nafas yang tidak bisa mereka tinggalkan. Kita kalau tidak nafas kita mati. Itulah mereka tidak menjaga kewajiban, mereka merasa tidak bisa hidup di atas permukaan bumi. Bagaimana bisa hidup di pucuk bumi? Bumi ini punya Allah, tapi tidak sholat. Oh, tidak mungkin. Jangan makan beras, ini beras punya Allah, sedangkan kita tidak melakukan kewajiban. Oh, tidak mungkin. Maka ini perkara wajib tidak bisa ditawar menawar, harus dikerjakan dengan caranya dan semampunya yang pasti. Tidak kata Allah maksud itu. Orang tidak mampu jalan ke masjid, kakinya udah kaki, misalnya baik. Sholat Jumat dah wajib ke masjid, tidak. Sholat zuhur baik di rumah, artinya tidak kata seteleng dalam agama kita itu tidak kata. Allah Maha Penyayang. Allah tidak akan memaksakan kita untuk melakukan hal yang tidak kita mampu melakukannya. Tapi yang wajib intinya tidak boleh diturutin. Beda sama orang zaman ini kan, yang wajib ada tinggal. Kalau ada orang sholat 5 waktu, itu kadang-kadang digelari aku alim di kantor. Alim dia, kenapa alim? Sholat 5 waktu udah tinggal ya, la ilaha illallah. Cuman sholat 5 waktu udah tinggal baik, dapat gelar alim saking jarangnya orang sholat 5 waktu rutin itu sudah perkara wajib. Seperti ikan yang membutuhkan air, tidak mungkin ikan hidup tanpa air. Nah, kita harus seperti itu. Sahabat Nabi seperti itu dididik oleh Rasulullah. Perkara sunnah seperti perkara wajib mungkin bagi mereka para sahabat, dan mereka melakukan pengabdian yang ketiga juga. Apa itu? Semasa hidup mereka korbankan dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau para tentara itu rela ketika pensiun kakinya buntung untuk mengabdi kepada negara, kenapa kita tidak rela untuk mengorbankan sebagian apa yang kita punya untuk Tuhan kita Allah? Bukan lagi negara, bukan lagi presiden, bukan lagi bangsa, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang telah memberi kita ibu bapak, Tuhan yang telah memberikan kepada kita saudara dan anak-anak, Tuhan yang telah memberikan kita rezeki siang dan malam, Tuhan yang lihat kita maksiat dia siang dan malam, namun tetap siang itu bisa makan enak, malam itulah juga kita bisa tidur nyenyak. Kenapa tidak? Para sahabat Nabi, kehidupan mereka jadikan sebagai momen pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi mereka rela keluar rumah ikut perang dengan Nabi Muhammad. Ada yang pulang dengan membawa belasan sayap dan pedang di tubuhnya. Ada yang pulang tak bernyawa, bahkan jasadnya tidak dipulangkan ke rumah karena jarak jauh.
Tidak ada transport seperti sekarang zaman dulu. Di tempat perang itulah dikuburkan, tinggal ngamuk. Tidak jadi masalah bagi mereka. Ketika peperangan Uhud 70 orang sahabat tewas, sahabat-sahabat habis ikut perang lagi tidak kapok. Bahkan baru nyampe besoknya luka-luka yang ada itu belum kering, perban-perban yang baru dipasang baru saja dipasang. Besoknya itu Rasulullah langsung ngajak perang lagi. Keluar mereka, sama wa ta'atan. Kami akan patuh dengan perintah Allah, perintah Rasulullah. Langsung keluar lagi dari rumah untuk berperang lagi. Tidak kapok. 70 kemarin mati. Sudah mati, tidak usah tidak. Dalam keadaan terpuruk mereka, peperangan Uhud tersebut mereka rasakan memang peperangan yang berat bagi mereka. Baru nyampe ke Madinah, mestinya istirahat, badan masih capek, luka belum kering. Tahu-tahu hari itu juga Rasulullah ngajak keluar lagi mereka. Bahkan ada 2 saudara daripada kalangan Ansor. Dua-duanya ini sulit berjalan saking parah luka yang mereka alami. 2 beradik tinggal serumah. Dengar panggilan jihad kembali dikumandangkan, mereka keluar rumah tidak bisa berjalan. Akhirnya 2 beradik ini saling seret. Si kakak nyeret adik. Si kakaknya capek, kakaknya pulak balik. Si adik tadi yang diseret pulak narik kakak. Saling seret bergantian sampai ke masjid Nabi Muhammad untuk berkumpul dan kemudian berjalan ke medan perang. Seperti itu mereka. Dan kita sekarang alhamdulillah tidak banyak-banyak yang kita korbankan untuk bisa berjihad di jalan Allah. Jangan sekarang bukan zaman kita perangkat dulu lagi. Tidak, kita pengen ngabdi kepada Allah, tidak perlu keluar perangkat. Kita sekarang alhamdulillah cukup apa yang kita punya, apapun itu kita keluarkan untuk Allah. Yang punya harta keluarkan jiwa, dibangun masjid keluarkan harta untuk Allah. Ada anak yatim, ada janda, ada yatim piatu keluarkan. Karena mereka adalah amanat yang Allah titipkan kepada kita, untuk mereka niat untuk khidmat mengabdi kepada agamanya Allah. Ada anak belajar agama, ada kasih biaya, itu biayai untuk Allah. Kita punya tenaga, ada aktivitas kegiatan peringatan Hari Besar Islam misalnya, kita punya tenaga bisa bantu-bantu keluarkan kemampuan kita untuk Allah. Bisa termasuk meramaikan majelis taklim ini. Kalau kita niatkan untuk mengabdi kepada Allah agar majelis ramai, lebih semarak, lebih semangat, itu jadi bentuk pengabdian kita kepada Allah. Bukan sholat wajib, bukan sholat sunnah, hadir majelis taklim. Ini bentuk pengabdian kita yang ketiga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang telah mengabdikan masa-masa hidup mereka untuk menjadi para pengabdi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita harap nanti ketika ajal menjemput, kita sedang dalam keadaan baik, kita sedang beribadah kepada Allah, visi kita sedang beribadah, hati kita penuh keikhlasan, niat kita terdapat di dalamnya niat-niat yang baik dan banyak. Kalau itu terjadi, artinya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Tidak ada jaminan memang, tapi Rasulullah SAW mengabarkan ya mutul mar'u ala ma'asya alih. Seseorang itu akan meninggal dunia dalam keadaan yang sering dia lakoni semasa hidupnya. Jadi kalau kita sering di masjid, insya Allah meninggalnya lagi di masjid. Kalau kita sering duduk bareng sama kawan, menggunjing orang lain, bisa-bisa saat itulah meninggalnya waliyadzubillah. Kalau kita sholat tahajud setiap malam tidak tinggal, insya Allah lagi tahajud malam itulah kita meninggal. Kalau kita sehari-hari kita didominasi oleh tilawatul Quran, insya Allah sedang tilawatul Quran kita meninggal. Tidak ada jaminan. Tapi Rasulullah sudah mengabarkan kepada kita caranya kalau pengen mati husnul khatimah siap manuk. Kita pengen mati lagi siap manuk, seringkan itu semasa hidup kita. Insya Allah kita akan meninggal dalam keadaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah husnul khatimah, maka yang akan kita jumpai adalah hal-hal yang baik. Itu ibadah yang kita lakukan.
sebenarnya untuk membentuk jiwa kita. Makanya kalau orang sholat tapi jiwanya tak ikhlas, percuma, tidak membentuk jiwa. Yang ada mana jiwanya tambah tersesat. Sebab apa? Di dalam Al-Quran Allah menyatakan yang Allah perintahkan untuk masuk ke dalam surga daripada kalangan muslimin muslimat, mukminin mukminat, orang-orang baik, itu Allah panggil mereka dengan an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang penuh dengan cahaya ilahi, jiwa yang penuh dengan kekhusyukan kepada Allah, jiwa yang gemar melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan. Itu yang Allah panggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah engkau kepada Tuhan, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan juga diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah perintahkan untuk masuk ke dalam surganya. Jadi kata Allah, wahai jiwa, artinya apa? Memang tergantung jiwa kita seperti apa. Percuma sholat kita rajin, tilawatil Quran kita sering, zikir kita tak putus, tapi dari situ kita malah congkak sombong, merasa lebih baik dari yang lain. Jiwa kita tidak tertempa dengan baik, artinya bukan jiwa yang mutmainnah, jiwa yang terpetunjuk. Bukan berarti jangan harap dan bisa masuk ke dalam surga. Jangan harap akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang kita bahas di awal tadi, baik perkara wajib, baik perkara sunnah, baik pengabdian kita kepada Allah melalui selain daripada dua hal yang tadi, itu semuanya adalah proses untuk kita membentuk kita punya jiwa, memperbaiki hati. Karena surga itu adalah tempat yang sangat indah yang tidak mungkin akan Allah kotori dengan jiwa-jiwa yang penuh kotoran. Makanya kita harus berusaha membersihkan kita punya hati semasa hidup, biar pantas untuk masuk ke dalam surga. Alhamdulillah di masjid ini tidak Allah berlakukan seperti itu. Mungkin kita masih ada kotoran hati. Mungkin kadang-kadang kalau ibadahnya selesai, uang uji kita bersenang hati, bangga. Mungkin itu kotoran hati. Mungkin hal-hal yang seperti itu tidak sepenuhnya hilang dari kita. Mungkin ada masih sedikit-sedikit, tapi tetap walaupun hati kita tidak teramat bersih, Allah tetap izinkan kita masuk ke dalam masjid untuk kembali menempati kita punya hati dan memperbaiki lagi, meningkatkan kembali kualitas hati kita. Tapi kalau surga akan benar-benar ditolak oleh Allah kalau kita punya hati tidak beres. Sebab an-nafsul mutmainnah saja yang nanti akan Allah panggil untuk masuk ke dalam surga. Dalam Al-Quran Allah tegaskan juga di dalam surah Al-Hijr, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Penghuni surga itu kata Allah adalah orang-orang yang telah kami cabut dari hati mereka kebencian terhadap sesama, termasuk kotoran hati, yaitu rasa benci kepada saudara kita yang lain. Itu termasuk kotoran hati. Walaupun beralasan kita benci ke uang itu, cepat-cepat dibuang, cepat-cepat dilupakan, dibersihkan, jangan dipelihara. Sebab kata Allah, kalau itu masih ada dalam hati berarti bukan ciri penghuni surga. Jadi balik-balik ya, semua proses kehidupan yang kita alami untuk membersihkan dan menempati kita punya jiwa, kita punya hati, dan nanti di alam sana kita dipandang Allah sebagai jiwa yang mutmainnah. Kalau itu yang ada, kalau itu realitanya nanti, maka kita akan mendapatkan kabar gembira merupakan surga. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau banyak benci uang yang hendak masuk surga, banyak teman kadang-kadang saling sipu, saling benci. Yo di tempat kerja, yo di tempat ibadah, baik kadang-kadang ada yang saling bermusuhan. Yang duduk di pasar sama-sama pedagang saling sikut, saling hasut, bersaing. Mereka benar-benar bersaing, bukan bersanding. Bahkan di dalam rumah baik kadang-kadang keluarga sebenarnya, kakak sama adik masing-masing sudah berkeluarga, anak dua wong ini menggocok, bapak ikut gocok, anak kau jago benar-benar,
ngaku anak wong terus, ribut dia. Anaknya tadi gocok, sore main lagi. Baknya bingkok masih musuhan. Budak kecil, nak dirukun, nak dilakoni. Dari no. Itu kadang-kadang dua beradik, masing-masing punya anak, berebut mainan lah. Misal contoh, ribut, si kok nangis, gocok orang tuanya. Budak kecil yang gocok tadi, sorenya main lagi. Bapaknya dapat teguran berbulan-bulan. Banyak yang model itu. Serumah, sedulur, sedarah, sedaging, dilahirkan dari rahim yang sama, lagi ada yang model itu. Tidak usah kan orang lain. Jadi artinya hal seperti itu memang sering ditaburkan oleh syaitan di kalangan umat manusia. Setan paling demen kalau udah bocor, aku bermusuhan, ngaku rahmat tak tumbuh, senang nih. Lokak mengaku kalau yang dia ngaku, ngaku bermusuhan, tak boleh rahmat. Memutuskan tali silaturahmi, rahmat Allah akan di sini. Tanpa rahmat tak akan masuk surga kita kata Nabi. Dan kalau bermusuhan tak akan mendapatkan rahmat. Berarti Ar-Rahim mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang memutuskan tali silaturahmi terlaknat kata Nabi. Apa arti terlaknat? Tak dapat rahmat, tak akan masuk surga. Walau mata video fil Ka'bah, walaupun itu orang mati di dalam perut Ka'bah. Ka'bah bukakan telepon Raja Salman. Raja Salman, tolong bukakan Ka'bah, nak masuk ke dalam. Caknya udah kamu lagi aja. Kan tidak mungkin bisa. Memang kita siapa? Kalau presiden kita, kalau Pak Jokowi masih bisa. Itu pun ada momen-momen yang kita siapa nak masuk ke dalam Ka'bah. Tidak bakal orang bukakan itu pintu buat kita masuk. Susah. Walaupun itu bisa kita lakukan dan terwujud mati di dalam itu, tapi hati kita masih ada permusuhan, silaturahmi yang ada masih terputuskan, maka walaupun itu yang terjadi kata Rasulullah, tetap tak akan dapat rahmat, bukan surga tempatnya. Kadang-kadang kan kalau meninggal di tanah suci kan itu kehormatan memang meninggal di tanah suci, apalagi meninggal di tanah suci lagi nyium hajar aswad. Oh, itu masya Allah. Meninggal di tanah suci pas lagi masuk ke dalam kamar, dalam sujud bisa alamnya hebat. Betul, itu kedudukan kemuliaan yang sangat hebat. Jarang orang bisa seperti itu. Tapi walaupun sehebat itu, namun di dalam hati ada kotoran, namun ada kebencian, namun silaturahmi masih terputus, tetap kata Rasulullah tak ada rahmat, tak ada surga baginya. Walahiyahillah. Artinya apa? Itu hal penting. Itu hal yang perlu kita perhatikan betul-betul. Buang ego kita jauh-jauh. Tidak usah gengsi, tidak usah ego. Walaupun kita lebih tua, walaupun kita lebih tinggi pangkatnya, biarkan itu semua kita hilangkan. Demi nanti kita akan mudah menjalani hari-hari kita di sana, di dalam kubur, di padang mahsyar, di alam barzakh, sampai jembatan Shiratal Mustaqim kita lewat dengan lancar, dengan langgeng, dengan mudah. Sekejap mata selesai. Dia berani sampai masuk surga dalam keadaan aman, nyaman, sentosa dan penuh nikmat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Marilah kita sedikit membahas kajian ilmu fikih yang minggu kemarin sudah sampai pada titik masalah hadduz zina. Tadi itu tasawufnya Pak Haji. Nasihat umum untuk kita duduk pribadi yang nyampaikan ini. Kalau yang hadir ini banyak yang lebih alim dari kita ini. Banyak yang lebih sepuh, banyak yang lebih punya pengalaman. Kita ini cuma momennya lagi ada. Udah muda kadang-kadang maju kan memang jatuh begitu. Sekarang maka kita manfaatkan momen yang ada, nyampaikan nasihat terutama untuk diri kita pribadi dulu. Ala kulli hal, tasawuf sama fikih tidak bisa dipisah. Kalau kita cuma belajar fikih, kita jadi fasik. Kalau kita cuma belajar tasawuf tanpa fikih, kita akan beragama dengan cara yang tidak jelas. Itu kata Rasulullah, tidak boleh dipisah. Tasawuf harus ada fikih, fikih harus ada tasawuf. Contoh, kenapa orang yang hanya belajar fikih itu bisa menjadi fasik? Karena fikih itu hanya membahas apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang haram, apa yang halal, apa yang sah, apa yang tidak. Hanya itu. Tidak bahas akhlak, tidak bahas adab. Bahas masalah berdosa apa tidak, boleh pahala apa tidak, afdal apa tidak, cuma itu.
Emang tugas ilmu fikih itu saja. Contoh dalam fikih, sholat yang penting nutup aurat itu sah. Aurat laki-laki dari dengkul sampai pusat, berarti itu dia tutup, tidak pakai baju atasan, tidak apa-apa dalam fikih. Kalau kita cuma belajar fikih, sholat pakai sarung kayak gitu, baju dan kaki belah wujud, kan tidak pantas. Makanya kita belajar tasawuf. Jangan cuma nutup aurat saja, bahkan jangan hanya berpakaian lengkap saja, pakai baju bagian wujud masih kurang cukup, pakai peci lagi sunnah, pakai parfum, bahkan pakaian yang kita pakai dari bawah ke atas kalau bisa yang terbaik yang kita punya. Maka kan untuk aurat yang pentingnya biar sah, bukan hanya sah saja gitu kayaknya. Kita pengen nampak sebagai hamba yang baik di hadapan Allah. Allah firmankan, ya bani Israil khudu, ya bani Adam khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Kalau salat pakai pakaian yang kalian anggap perhiasan kalian, atau pakai pakaian yang bagus. Itu bukan perintah wajib, anjuran dari Allah. Terus kita terapkan, pakai parfum lagi. Kalau badan bau, mandi dulu. Pakai ganti pakaian yang baru. Sholat dengan penuh khusyuk, nyaman, kita tenteram seperti itu. Jadi sinkron sekali jika fikih itu ditambah dengan tasawuf. Sebaliknya kalau cuma belajar tasawuf, ujung-ujungnya yang penting bersih hati. Sholat yang penting khusyuk, cara rukun tidak dikerjakan dengan baik, percuma. Jadilah seperti sahabat yang sholat di hadapan Nabi, Nabi panggil, "Sholli fa innaka lam tusolli", sholatlah, kau belum sholat. Padahal baru salam. Diulangi lagi oleh dia kedua kali, Nabi panggil lagi, "Sholli fa innaka lam tusolli", belum sholat engkau, ulangi sampai 3 kali. Ia sholat merasa, tapi Nabi yang mengetahui hal-hal yang banyak tidak kita ketahui, dia ngomong, "Kau belum sholat". Jadilah orang yang kalau cuma berusaha untuk memperhatikan masalah hati, rukun, syarat sholat, fardu-fardu sholat tidak dikerjakan, tidak sholat sebenarnya dia. Tidak tahu rukunnya, tidak tahu syaratnya, tidak sempurna. Yang membatalkan secara detail harus kita ketahui, biar tidak kita lakukan. Jadi kalau orang hanya tasawuf saja, fikihnya tidak dipelajari, itu nanti beragamanya tidak jelas kata Rasulullah. Dia bilang dia muslim, dia bilang dia sholat, tapi sholatnya tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Allah ingin kita menyembahnya dengan cara yang Ia inginkan, bukan dengan cara yang kita inginkan. Kita ini banyak minus, banyak kurangnya. Karena al-insanu dha'ifan, khuliqal insanu dha'ifan, umat manusia kita ini banyak kurangnya. Makanya Allah bimbing, Allah pengen kita menyembahnya dengan cara yang Ia inginkan, bukan dengan cara yang kita inginkan. Makanya Allah turunkan Al-Quran. Bahkan itu Al-Quran dijelaskan lagi oleh Rasulullah SAW dalam al-hadis. Dan dari kedua tadi diintisarikan lagi dengan sangat rapi, dengan sangat gamblang oleh para ulama, menjadilah ilmu fikih. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu kedua hal ini tak boleh kita pisahkan. Marilah kita sedikit membahas daripada kajian ilmu fikih yang sedang kita bahas sejak beberapa waktu yang lalu. Sekarang masuk kepada pembahasan hadduz zina. Had atau hukuman yang sudah Allah tentukan takarannya, dan merupakan apa hukuman tersebut, itu namanya had. Ada lagi hukuman di dalam syariat namun bukan had, melainkan ta'zir. Ta'zir itu hukuman yang bukan Allah tentukan bentuknya apa, kadarnya seberapa banyak, itu bukan Allah yang menentukan, akan tetapi khalifah, kalau kita ini pemerintah setempat, republik gitu kan, pemerintah setempat menghukum orang yang melanggar ini dengan hukuman seperti apa. Contoh, orang merampok tapi tidak sampai nisab. Nisab perampokan itu kurang lebih 1 juta rupiah. Jadi kalau ada orang mencuri 1 juta rupiah apalagi lebih, itu kira-kira itu menurut kita itu baru potong tangan. Kalau cuma maling ayam 2 ekor, tapi kalau ayam hias maling doang. Ayam besar. Iya, ayam yang buntutnya merak, ayam merak, bulu merak. Aku
aku cuma maling ayam lah situ. Mana yang di penjara ayam merah, masa ayam merah 30 juta apa itu? Jadi kalau cuma maling ayam kampung harganya pasti jadi bawah 100.000. Masa potong tangan? Tidak, dalam syariat tidak. Nah, kena hukuman kan? Tetap kena hukuman, namun bukan hak pencuri potong tangan. Kalau yang dicuri itu sedikit sekali, tidak potong tangan, jadi hukuman tetap dapat. Bentuknya apa? Pemerintah setempat yang menentukan, itulah yang namanya ta'zir. Contoh, terjadi pencurian dalam kadar yang besar misalnya, tapi yang mencuri anak di bawah umur 10 tahun, belum kena had. Kenapa? Belum cukup umur. Ketika itulah ta'zir diberlakukan, hukuman diberi yang sesuai dengan anak kecil itu. Makanya tergantung pemerintah setempat akan memberikan hukuman seperti apa yang cocok, yang sesuai. Jadi perbedaan ta'zir dan had sudah kita ketahui bersama. Nah, kalau zina hukumannya apa? Sudah kita ketahui yang pasti. Kalau itu orang belum menikah atau belum pernah menikah sama sekali, maka hukumannya adalah 100 kali cambuk. Kalau orang itu sudah menikah, beristri, atau sudah pernah menikah walaupun kemudian kembali menunda, itu sama muhson dalam bahasa fikihnya. Hukumannya serem, yaitu adalah rajam. Serem rajam itu memang. Tapi untuk melakukannya tidak gampang. Tidak baca kita menuduh dia berzina terus dirajam, mana bisa. Atau kita melihatnya dia itu berzina terang-terangan depan aku, nyingok dia, apakah dirajam itu orang? Tidak, kecuali yang melihat secara langsung 4 orang. Dan 4 orang ini bukan orang-orang yang jahat. Orang-orang yang kita kenal adalah orang-orang yang baik, yang tak mungkin berdusta atau tidak mungkin untuk bersepakat untuk mencelakai orang lain yang mereka tidak sukai. Itu ada syarat juga. Kalau itu syarat terpenuhi, baru diberlakukan hukum rajam. Atau orang yang berzina tersebut ngaku, aku berzina. Dia ngaku, walaupun katanya nyingok, dirajam seperti zaman Nabi. Tapi itu tidak dianjurkan juga. Rasulullah ketika didatangi oleh seorang laki-laki yang mengaku bahwa dirinya berzina, Rasulullah berpaling, la'allaka fakhadta, mungkin engkau cuma nempel-nempel baik. Berbalik Nabi Muhammad masih didekat lagi oleh orang tadi. Tidak ya Rasulullah, aku berzina niat. Mungkin engkau cuma cium baik perempuan itu. Sampai 3 kali Rasulullah berpaling lagi. Artinya ulama menyimpulkan sunnah orang yang telah melakukan perbuatan itu dan bertobat, tidak usah ngaku-ngaku. Ustur hada ma bainaka wa baina rabbik. Tutupi dirimu. Cukup Allah dan engkau yang tahu. Tapi ini sahabat subhanallah, mungkin karena penyesalannya yang teramat dalam, ngaku lagi. Langsung dihadangnya lagi Rasulullah dari hadapan beliau. Akhirnya ya sudah, jika engkau memang betul-betul lakukan, engkau mengakui, akan diberlakukan hukum Allah kepada dirajam baru. Apa itu rajam? Dilempar menggunakan batu yang ukurannya tak terlalu besar. Kalau besarnya sekali langsung mati. Tak terlalu kecil. Batu akuarium tapi akan mati. Jadi sedang sekepalan tangan kata ulama. Jadi kalau ada batu sekepalan tangan, nah itulah ukuran, kumpul banyak banyak eksekusi dan sampai mati. Tapi kalau sudah hukum Allah dia dapat di dunia, di akhirat tidak lagi. Allah sucikan, Allah bersihkan surga tempatnya. Itulah, walaupun prosesnya kejam, menyakitkan memang, tapi di balik itu Allah berikan surga untuk dia. Sebesar apa pun pengorbanan. Kalau sudah balasannya surga, murah itu pengorbanan, kecil itu pengorbanan, tidak ada apapun, dapatnya surga. Nikmat yang paling hebat, paling dahsyat, unlimited lagi, nanti batasnya selama-lamanya di dalamnya. Itulah, jadi kalau kita nanti hukuman manusia ini, kalau kejam, ya kejam lihat. Karena setelahnya apa yang akan diberikan manusia itu kepada orang yang dihukum? Apa? Paling minta maaf ya. Maaf Pak, kami cuma menjalankan tugas. Maaf Pak, kami cuma menjalankan peraturan. Paling itulah. Itu udah bagus kalau macam minta maaf banget. Tidak ada apa-apa, beri duit tidak. Aku lagi nak beri surga. Cuman kalau Allah
Setelah hukumnya diberlakukan kepada seorang hamba, Allah berikan surga habisnya kepada orang itu. Kalau mati dengan hukuman tersebut, surga Allah berikan. Sebesar apapun pengorbanan, kalau hadiahnya surga, kecil. Makanya kalau bahas hati ini kita butuh iman, kita tidak butuh logika. Hubungan kita dengan Tuhan jangan sampai sebatas logika saja. Kalau cuma logika yang kita kedepankan, ujung-ujungnya ditanya galau-galau, tanyalah apa tahu muter ikat batu buat apa. Kalau kita pakai logika kan dalam bertuhan kepada Allah, banyak ino yang bakal kita pertanyakan. Makanya dalam fikih hal-hal yang seperti itu ta'abbudi kata fuqaha. Ini adalah pasrahnya kita kepada perintah Allah. Nurut biasa. Nah itu perlunya ada iman. Makanya kita harus beriman bukan berlogika kepada Allah. Tapi subhanallah syariat sebagian besar sesuai dengan logika. Ada yang logika kita bertanya-tanya itu belum terungkap saja. Pada waktunya sedikit demi sedikit akan terungkap. Ternyata logis juga. Baru nyadar zina ngapa diharamkan? Ya, kalau dia diharamkan rusak alam semesta ini. HIV itu baru satu kasus yang terjadi daripada zina yang ada di mana-mana menyebar. Mudah-mudi banyak kena penyakit AIDS, HIV, meninggal banyak. Apa sebab perzinahan? Tidak pernah dikeluar-keluar kabarnya seakan-akan ditutupi, biarlah itu masih prostitusi. Giliran penyakit lain yang tidak separah itu mungkin apa sih penyakit lain? Flu burung misalnya, dikeluar-keluarkan karena akan kuliah akan zaman. Tapi yang pasti, sudah tadi logika itu cukup kita sama manusia, sama Allah jangan berlogika, harus beriman. Iman itu yakin nurut. Islam itu nyerah berserah diri kepada Allah. Jadi akan melihat semua kewajiban, semua aturan syariat biasanya sesuai dengan logika. Jikalau tidak, kita harus patuh saja. Kenapa? Hikmahnya belum terungkap bagi kita. Sedikit demi sedikit akan terungkap. Contohnya uang muter-muter di Ka'bah tadi jangan dulu. Sebenarnya itu tidak tahu fungsinya buat apa. Cuman Allah merintahkan ya nurut baik. Tapi sekarang para ilmuwan mendapatkan hikmah. Jawaban dari situ ternyata kelanjutan alam semesta ini akan terus ada selagi masih ada orang yang berputar-putar di poros Ka'bah. Dikelilingi di samping Ka'bah, selagi masih ada yang muter-muter. Insya Allah alam semesta akan terus lanjut, masih tidak kiamat insya Allah. Untuk kelanjutan alam semesta, kok bisa ada gelombang magnet? Itu pokoknya ilmuwan lah yang jelaskan. Itu bukan bidang itu. Tapi kita baca itu ada artikelnya, ada penjelasannya. Jadi ada hikmahnya ternyata dari sini. Kenapa pakai potong tangan kalau mau mencuri? Misalnya, uang kalau mencuri itu biasanya penyakit. Ini dijelaskan oleh pakar psikolog. Orang mencuri itu biasanya penyakit. Kalau penyakit itu tidak kita selesaikan dari akarnya, dia tidak selesai. Jadi tangannya selagi masih ada mencuri terus dia akan lakukan. Banyak orang-orang yang duitnya kalah gitu sama dia, tapi mencuri masih. Iya. Anak kaya itu, duitnya banyak, tapi tangannya dijahit, gatal kalau tak mencuri, walaupun kecil-kecilan dia. Itu bukti bahwa suka mencuri itu penyakit. Suka mencuri, kalau kepepet kayak cerita, tidak ajak makan, melakukan itu beda lagi sudah. Jadi yang model jadi itu tadi banyak kan orang kaya kan masih menampung uang rakyat benar. Ada kuliah lu bayar firman, jadi banyak orang-orang kaya atau berlimpah rumahnya gedung, mobilnya mewah masih mencuri banyak sekali. Itu bukti bahwa mencuri itu penyakit. Makanya dari syariat menganjurkan potong tangan. Ngulangi lagi tangan kiri. Mengapa cak ngulangi lagi itu? Ada kemungkinan kok langsung menjelaskan dalam syariat kalau orang mencuri potong tangan kanan, kalau ngulangi lagi potong tangan kiri. Apakah ada kapok udah potong tangan situ? Mari masih ada itu bukti bahwa mencuri itu penyakit memang. Walaupun udah diberi jeruk masuk lembang, tangan kanan dipotong, akan ulangi lagi masih.
tangan kiri pun yang masih sisa akan dia gunakan untuk mencuri. Dan banyak zaman dulu itu orang-orang mencuri tangannya hilang, artinya pengulang dia, tidak kapok. Memang penyakit, bukan kebutuhan. Kalau orang gara-gara kebutuhan itu pembahasannya beda. Negara kuliah. Masyaallah hadirin rahimakumullah, banyak sekali pada akhirnya syariat agama kita yang dulunya itu tidak kita ketahui hikmahnya, tidak nyambung dengan logika. Akhir-akhir zaman ini sudah nyambung dengan logika. Ngapalah kita maco? Kalau kita minum dianjurkan maco bismillah, ngapalah. Itu seorang ilmuwan Jepang yang bernama Masaru Emoto, pakar air, dia meneliti air 12 tahun. Ya, kesimpulan dari penelitiannya selama 12 tahun itu terungkaplah sebuah fakta mengejutkan bahwa air itu bisa merespon apa yang ia dengar. Walaupun dia tidak punya kuping, suara apa yang sampai kepadanya akan ia respon. Kalau itu perkataan bayi, maka partikel atau molekul airnya akan membentuk menjadi molekul yang indah, baik. Kalau kita minum sehat jadi badan kita. Dan sebaliknya, kalau perkataan yang tidak baik yang sampai kepada itu air, molekulnya akan hancur berkeping-keping, tidak tersusun, kualitas airnya jelek, kita minum pasti jadi penyakit. Ajaran dari Nabi dari zaman dulu, apalah kalau kita nak tanya, apalah sebelum minum pakai bacoan. Ada datang ke Bung Alim bisa bacakan ayat-ayat. Buat aku, nah itu tadi ilmiahnya sudah terjawab dengan sekarang. Yang lain-lain banyak juga sebenarnya. Alhamdulillah, Allah Maha Tahu. Dan jauh ilmu di atas kita. Makanya banyak hal yang tidak kita ketahui, Allah tahu. Dan Allah praktekkan kepada kita. Ketika tidak nyambung dengan otak kita, tak usah kita pertanyakan. Kita belum sepintar Allah. Allah Maha Tahu dan di atas segala-galanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi kalau bahas hal hukum syariat, tidak usah kita mau termakan omongan orang-orang orientalis kejam Islam itu. Khilafah itu serem, potong tangan kamu muncul, cambuk kamu berzina, rajam sampai mati kamu berzina. Itu sebenarnya diadakan agar orang tidak berzina, bukan buat agar bisa merajam orang, agar perzinahan tidak lanjut. Alasannya agar pencurian tidak dilakukan, bunuh balas bunuh. Buat apa? Untuk balas dendam kepada pembunuh, bukan itu. Agar pembunuhan tidak tinggi tingkatnya. Agar itu, walaupun fil qisas hayat. Dalam hukuman qisas terdapat kehidupan bagi kalian umat manusia, kata Allah. Kok bisa? Wong bunuh kita bunuh, malah asalnya sikok yang mati jadi dibunuh. Apa terdapat kehidupan? Itu cukup di situ baik. Ini ibarat kata pelindung bahasanya. Dia diproses, setelah dibuang nanah kumpul lagi. Seperti itu. Jadi aku lihat agama kita ini indah sekali sebenarnya. Tapi yang pasti kita harus penuh dengan iman. Kalau iman kita kuat kepada Allah, maka semua hal yang datang dari Allah, dari Rasul, itu bukan sekedar kita terima saja, kita imani, kita anggap sebagai hal yang paling gampang seperti itu. Takut-takut kita kadang-kadang orang yang sekarang ini galak makan omongan. Serem. Ujung-ujungnya dia nyalakan hukum Islam, nyalakan Allah, bisa waliyadillah keluar dari agama. Dalam fikih bahasanya seperti itu, waliyadillah. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah zina, kalau orang itu sudah menikah, hukumannya adalah rajam. Kalau orang belum menikah, maka hukumannya adalah cambuk 100 kali. Plus ada satu lagi, yaitu adalah taghribu am. Apa itu taghribu am? Diasingkan selama 1 tahun. Ini satu paket ini. Tidak boleh dipisah dengan cambukan 100 tadi, satu paket. Yang mana duluan? Bebas. Nak dicambuk dulu, habis itu diasingkan setahun, oke. Atau nak diasingkan dulu setahun pelaku zina itu, habisnya balik baru cambuk 100 kali, oke juga boleh. Diasingkan buat apa? Untuk memberi jerah kepadanya, itu yang pertama. Yang kedua, agar dia berpindah dari tempat yang di situ dia biasa punya kawan untuk maksiat, menjauh dari lingkungan yang selama ini telah membuat dia untuk berbuat maksiat. Jadi
suasana baru lagi, orang baru lagi. Di sana dia bisa memperbaiki diri. Maklum, ini kadang-kadang tobatan sudah baik, sebenarnya ketemu kawan lama kali lagi. Nah, agar itu tidak terjadi, diasingkan, artinya diselamatkan agar dia tidak kembali melakukan perbuatan keji tersebut. Jauh enggak? Jauh, cukup. Masafatul Qasar kurang lebih 85 km minimal, itu nggak lebih jauh, lebih dalam minimal. Nggak boleh kalau jaraknya cuma 40 km, itu belum jauh gitu. Jadi harus minimal 86 km, atau ada yang mengatakan Masafatul Qasar itu jarak kosong sekitar 85, ada yang ngomong 80 km, ya semua itulah, di antara 80 km sampai dengan 90 km. Jadi kalau di Lembang ini taruhlah ke Muara ini mungkin. Mana sih anu? Muara ini. Ngapa di sana? Pondok pesantren. Oh, di karantina di sana. Dia kan ada ikut kegiatan militer. Misalnya kan baca-baca ilah jawab. Itu tadi untuk menempa dirinya kembali. Udah setahun selesai baru. Itu cowok ceweknya, aku cowok baik, cowok cewek dua-duanya. Baik yang laki-laki, baik yang perempuan, diasingkan atau diselamatkan lebih tepatnya dengan cara dipindahkan ke tempat yang agak sedikit jauh dari tempat tinggal. Itu hukumannya untuk orang yang memang belum sama sekali pernah menikah. 100 kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa beristiqomah, orang-orang yang bisa berikhlas dengan baik dalam atau ketika beribadah kepada Allah. Semoga semua amal-amal tersebut dia terima dan Allah Subhanahu wa taala jadikan proses ibadah-ibadah yang kita lakukan sebagai tahapan-tahapan yang dari situ kita menjadi orang yang lebih bersih lagi hatinya, lebih terkembali, lebih indah, lebih suci, hingga kita memiliki an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia perintahkan untuk masuk ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Mungkin hari ini yang bisa dapat sampaikan. Kalau ada salah kata, minta maaf kepada anda sekalian, kepada antum, kepada Allah mohon ampun. Hadana naqul lakum wa na'udzu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.